new channel. This is About Sastra. Yay! Wow. Okay, everyone, thank you so much for clicking this video. Stop by to watch us today. I'm Nurlon. Hai, Antika. Mistika, gimana kabar? Alhamdulillah baik, Mister. Wah, gimana nih rencana tentang Sarawak 2.0? Mau banget, Mister. Karena banyak sekali kan ya tempat-tempat, kemudian kuliner-kuliner. Ya banyak banget belum kita jelajahi ngomong-ngomong ke Sarawak ya. Gitu karena saat itu kita hanya bisa ke Kuching ya. Ternyata di Sarawak itu kita find out banyak tempat-tempat yang lain seperti Miri dan lain sebagainya. Dan waktu kita juga kemarin terbatas, Mister. Betul. Mungkin lain kali kalau kita ke Sarawak lebih lama boleh. Aku hitung-hitung dulu ya. Sabar. Nah, ngomong tentang ke Malaysia, Mistika, selain Malaysia itu menjadi target daripada atau destinasi wisata, kita everybody knows Malaysia juga menjadi salah satu destinasi untuk kita mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi dengan kualitas yang lebih baik daripada di negeri kita. Ngomong siapa itu? Siapa bilang kualitas negeri Malaysia, pendidikan negeri Malaysia lebih baik daripada negeri kita? Siapa bilang? Cari tahu sendiri sayang ya. Orang satu dunia yang bilang. Kita bukan make up di story, tapi universitas Malaysia lebih tinggi peringkatnya dibanding dengan universitas di Indonesia. Orang Malaysia itu produknya atau mahasiswa lulusannya itu sudah lebih siap untuk bekerja. Dan sudah lebih siap untuk terjun langsung ke dunia pekerjaan dan bisnis seperti itu dibanding dengan kita. Kenapa? Karena Mistika, satu hal yang harus kamu ketahui. Di sana untuk S1 di Indonesia tuh S1 itu lulusnya gimana? Harus apa dulu? Harus bikin apa? Skripsi. Harus bikin skripsi. Ternyata di Malaysia beda. Untuk bisa lulus tidak harus bikin skripsi. Lulus aja. Indah banget aku. Tapi harus ada syaratnya. Apa? Magang 4 bulan. Ya Allah, gak apa-apa, aku sih beneran deh. Nah, menurut kamu Mistika, secara kita sudah ada di dunia pekerjaan ini sudah cukup lama, yang mana yang lebih menguntungkan? Kamu membuat skripsi atau kamu langsung turun kerja magang? Yang mana yang lebih menjanjikan untuk kamu sebagai mempersiapkan pekerja-pekerja tangguh berikutnya? Kalau aku ya, Mister, kalau menurut aku sih lebih baik magang. Karena memang benar-benar langsung tahu kita, nggak pakai teori, tapi kita langsung pakai prakteknya seperti apa. Kita tahu suasana seperti itu. Hal seperti itu pun diperhatikan loh, Mistika. Kalau kita kan sibuk, guys, stres banget, guys, bikin skripsi, bikin tesis untuk syarat sidangnya, ujian skripsi pun itu udah berlapis-lapis. Banyak banget. Aku nggak tahu sih, mungkin ini di semua Malaysia sama atau di beberapa tempat Malaysia berbeda. Tapi lewat video kali ini katanya untuk lulus di Malaysia itu nggak harus skripsi, Mistika. Kamu harus perlu magang 4 bulan seperti itu. Dan setelah itu kamu boleh langsung mau lanjut bekerja di tempat kamu magang. Enak banget. Ya ampun. Atau kamu bisa lulus dan cari kerja di tempat yang lain. Enak banget kayak gitu. Sudah bangun link. Sudah bangun link. Belum lulus udah ada link. Ini tergantung kamu kan. Adian Obdede, kamu mau magang dengan sepenuh jiwa atau kamu mau magang dengan main-main. Kalau kamu mikir, wah, di tempat magang aku nih aku bisa lanjut nih nanti bekerja. Aku harus serius kerjanya. Benar. Balikan kita masing-masing. Daripada kita Mistika ngomongin landasan teori. Bisa tahu. Nah, ngomong tentang itu, ini adalah beberapa hal yang harus kita ketahui ketika kita mau kuliah di Malaysia atau beberapa frequently asked question yang ditanyakan kepada mahasiswa Indonesia yang ada di Malaysia. 1, 2, 3. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Siapa yang urus administrasi, tempat tinggal, dan lain-lain? Jawabannya
kita sendiri. Iya dong. Jadi kalau kalian nggak pakai agen, kalian harus urus sendiri semuanya dari nol dari Indonesia. Tapi kalau kalian pakai agen, pastinya dibantuin ya dari Indonesianya ke Malaysianya dan segala macamnya pas masuk tuh dibantuin. Cuma pas udah nyampe di sana dan kalian sudah jadi mahasiswa di Malaysia, mulai dari situ bayar SPP itu tuition fee, bayar tempat tinggal, cari tempat tinggal dan segala itu kalian harus urus sendiri ya guys. Jadi aku benar-benar belajar adulting banget saat aku tinggal sendirian merantau ke negara orang, karena mau nggak mau banget sih. Selanjutnya kuliah di Malaysia pakai bahasa Melayu atau bahasa Inggris. Nah ini penting banget nih. Ask question banget. Sebenarnya udah jelas gitu jawabannya, tapi masih banyak juga yang nanya. Aku kuliah pakai bahasa Inggris ya guys. Ada pelajaran bahasa Melayu juga. Jadi satu pelajaran bahasa Melayu itu harus diambil oleh seluruh foreigners. Seluruh foreigner yang lagi kuliah di Malaysia. Tapi itu cuma satu pelajaran. Sisa semua pelajarannya tuh pakai fully bahasa Inggris. Intinya kecuali kalian ambil pelajaran bahasa lain, bahasa asing lain, ya pastinya kalian akan fully menggunakan bahasa Inggris dan menggunakan bahasa asing. Nggak campur-campur kan? Tapi aku harus klarifikasi dulu bahwa aku kuliah di kuliahan swasta Indonesia, bukan kuliahan negeri. Jadi seandainya kalian ke kuliahan negeri, aku honestly kurang tahu apakah mungkin beda ya bahasa Inggris atau enggak. Tolong dibantu ya guys, di luar negeri gimana? Totally fully apa ada mix-mixnya? Iya, maksudnya kalau pemerintahan, kampus pemerintah. Selanjutnya, wah ini pertanyaan yang banyak sekali ditanya. Kuliah di Malaysia jadinya nggak ada skripsi. Iya guys, jadi aku terakhir lulus tanpa membuat skripsi. Jadi enak banget. Dan memenuhi semua requirements untuk lulus dengan nilai yang cukup, yang bagus. Oke, kalian sudah bisa lulus, you guys. Enak banget, betul. Bebas terserah kalian, bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Yang penting kalian bisa memenuhi kriteria yang kuliahan kalian kasih. Nah kalau gitu lulusnya gimana kalau nggak ada skripsi? Ditentuinnya tuh dari mana? Jadi guys, ditentuinnya itu tergantung lagi dari universitas masing-masing. Kalau universitas aku harus magang in order for you guys to graduate. Jadi seperti aku kemarin terakhir, semester yang paling terakhir itu adalah magang. Setelah kalian magang, lulus dari bos kalian, employer kalian dan sama apa ya kayak dosen yang pembimbing kalian dinyatakan lulus, ya udah berarti udah lulus guys, berarti udah kelar gitu. Tapi I have to say nggak semua kuliahan swasta melakukan ini. Pokoknya asal sudah memenuhi kriteria kelulusan kalian nggak bisa lulus tanpa magang. Jadi balik lagi tergantung kuliahan masing-masing. Nah in my case di kuliah aku di ini magangnya berapa lama untuk lulus? Jadi aku harus magang across 12 weeks you guys, alias 4 bulan. Oh iya benar 4 bulan ya. Mulai magang Januari awal dan aku selesai magang April akhir mentok. Nah udah fully 4 bulan kelar. Bebas kalian mau either lanjut di company yang di tempat kalian magang atau pindah ke company lain atau kalian mau santai-santai nganggur dulu. Selanjutnya, apakah ke kampus bajunya bebas? Hahaha, iya guys, ke kampus bebas kalian mau pakai apa? Yang penting kalian nyaman dan yang penting yang penting kalian nyaman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Honestly aku agak kaget pas baca komentar seperti ini karena ada yang nanya, apakah orang Indonesia suka Enggak sama sekali you guys. Tuh kan. Aku sangat di welcome di sana dan teman-teman aku yang di sana yang local Malaysians, they're very very nice. Aku punya beberapa teman dekat orang Malaysia dan we still keep in touch up until now. Jadi nggak ada sih guys yang namanya kayak bully-bullyan dan segala macam. At least di pertemanan aku tuh nggak ada ya. Dan I feel like most of the time mereka malah curious, lebih nanya tentang kita kayak, oh which part of Indonesia are you from? Saran aku sebelum kalian pergi ke suatu tempat, kalian emang harus riset dulu negaranya tersebut dan pastinya jangan berpikiran yang negatif dulu ke orang di sana atau tempat di sana, karena kalau kalian sudah mempunyai pemikiran yang buruk dulu, kalian susah untuk membuka diri gitu loh ke orang-orang di sana. Jadi
jangan sih guys menurutku. Wow, nah Mister, makanya ya Mister, banyak sekali sekarang orang-orang Indonesia sebenarnya mau belajar Betul. di Malaysia. Betul, karena lebih applicable itu intinya, Mistika. Applicable. Itu yang pertama. Yang kedua, kualitasnya tuh Betul, bagus betul. dengan harga yang nggak semahal Betul, di Indonesia, di Jakarta, betul. ya kan? Siapa sih yang talking about education? Everybody knows that education is the best investment in our life. Itu sebagai seorang manusia, itu investasi kita itu adalah kesehatan dan pendidikan dan ibadah kalau menurut aku ketiga itu. Dan salah satunya itu bisa kita dapatkan di Malaysia gitu. Siapa sih yang nggak mau memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik gitu? Dengan harga yang sama, pasti kita mau deh. Akan cari yang lebih baik gitu kan. Pasti kita pilih Malaysia. Kemudian satu, environment juga mendukung untuk kita like international environment gitu. Untuk mencari orang berbahasa Inggris. Tidak susah di Malaysia. Nah kalau kita di sini mau ngomong bahasa Inggris dengan siapa? Mau ngomong bahasa Inggris hanya ketika kamu memiliki jurusan bahasa Inggris atau mengambil jurusan bahasa Inggris. I do believe that. Setelah itu mata kuliah yang lain atau jurusan-jurusan yang lain seperti pendidikan, jurusan-jurusan musik, teknik, semua dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika kita berkomunikasi ataupun kita langsung terjun langsung ke dunia kerja, mau ngomong sama orang Inggris, udah belajar lagi. Ya pasti kita pilih Malaysia. Seperti itu kan? Jadi mungkin kalau misalnya menurut aku sih di Malaysia tuh nggak hanya berpatokan lulus itu harus selesai skripsi atau tesis kalau untuk yang magister. Nah bayangin loh Mister, jadi langsung terjun ke dunia kerja. Jadi udah tahu apa yang harus dilakukan. Nah sedangkan kalau misalnya kita nulis skripsi, kita kan hari teori, harus bla 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 bla. Tapi ternyata hal tersebut kadang-kadang suka nggak sesuai dengan dunia kerja. Seperti itu sih. Untuk program kuliah seperti itu tuh yang memang benar-benar sudah mengikuti perkembangan zaman. Harusnya seperti itu. Karena memang jujur untuk mengerjakan skripsi ya kan itu kan wasting time. Kemudian kadang-kadang mungkin ada yang nggak cocok, benar nggak sih? Betul. Nah, kita tuh merasa kayak misalnya kalau pengalamanku sendiri ya Mister ya. Kalau misalnya pada saat kita kuliah biasa kita dikejar-kejar dengan tugas dance Tapi memang kalau pada saat kita harus menyelesaikan skripsi, ya ampun Mister, itu kan benar-benar kita harus mengarahkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita kehilangan arah, terus lost, kehilangan waktu, kehilangan uang gitu kan. Dan itu jadi dan ternyata kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang terjadi di dunia kerja. Itu dia. Sedih. Nah mungkin Mister ya cara seperti ini juga nih yang sebenarnya juga harus diterapkan di Indonesia. Nah karena dengan cara ini mungkin juga bisa mengurangi pengangguran di Indonesia. Biar orang juga ketika masuk ke dunia kerja nggak kaget-kaget banget, nggak terkejut banget dengan bagaimana dunia kerja. Karena pernah magang. Dan sesuai dengan jurusan kita masing-masing seperti itu. Dan luar biasa banget ternyata di sana tuh memang harus semua diurus dengan diri sendiri. Aku ingat banget kalau memang di Malaysia tuh all you need to do everything by yourself gitu. I really remember the very first experience in KLIA itu paniknya, ketar-ketirnya seperti apa, was-wasnya seperti apa. Aku tuh saat itu Mistika mau tanya sesuatu saja ke saya tuh dia takut karena dia melihat muka saya tuh panik, bingung karena harus mengurus segala sesuatu baik ourselves. Bener, karena kalau aku di Malaysia tuh ngerasa ya kayak misalnya semuanya dilakukan dengan sendiri, kayak misalnya pom bensin ya kan semuanya. Terus apalagi pada saat kayak misalnya kita di bandara juga semuanya serba sendiri. Makanya aku tuh kalau di Malaysia maunya ditemenin. Bener, aku gak berani sendiri. Balik ke situ lagi guys. Serius ini beneran keren banget sih karena semuanya serba sendiri ya Mister ya. Kan kamu sudah beberapa kali sudah belajar lah, 3 sudah belajar kamu. Tetap. Nah ini nih. Kalau kesana aku maunya ditemenin. Jiwa-jiwa yang penuh ketergantungan nih seperti ini. Aku nurut Kak. Aku salah. Gitu loh Mister. Wow, dan satu hal lagi tadi Mistika yang sangat menarik videonya adalah banyak banget yang bertanya ke kamu di Malaysia kamu dibully nggak? Oh my god, mereka tuh baik-baik semua guys. Mostly orang-orang seperti itu orang yang nggak pernah
interaksi atau berinteraksi langsung dengan orang Malaysia yang bertanya seperti itu. Mereka tuh hanya ada di dunia maya, tapi aslinya ketika kamu di sana, oh my god, kamu tuh ngerasa kayak ketemu saudara-saudara kamu sendiri, kamu sangat diperhatikan, dan mereka semua tuh sangat tulus sama kamu, kayak gitu. Bahkan, itu sih yang aku rasakan. Bahkan kamu akan dianggap sebagai seorang saudara baru, seorang keluarga baru seperti itu. Aku tuh dimarahin sama Kak Ros. Apa? Aku harus Kak Ros marahin aku. Sastra, tega kau, tak kasih tahu, tak bagi tahu akak sama abang, kalian memalam di KLIA. Marah dia. My God. Nggak pernah. Kak Ros serius nih, chat serius nih. Kakak kecewa sama Sastra. Oh Kak Ros, I'm so sorry. Karena kita memang kakak marah sama Sastra. Oh my gosh. Kak Sastra tak bagi tahu abang dan kakak kalau kalian ada di airport dan kalian stay di situ. Kamu tahu kan, kakak itu tidurnya larut malam itu. Jadi it's okay to be with you in the airport, or we can take you in the airport itu. To go out somewhere, karena kakak melihat kita kesusahan cari makan malam-malam itu, kali kita keliling-keliling dan akhirnya kita decide to makan nasi lemak, saat itu nasi lemak yang dibungkus seperti diangetin di Family Mart, di Family Mart seperti itu. Kakak marah sama aku. Nggak bermaksud itu kakak, beneran. Aku udah bela diri dong. Kak, kita nggak mau ngerepotin kakak. Kakak itu udah jam tidurnya kakak. Kakak seharusnya saat tidur istirahat. Kamu tahu jam tidur kakak bukan seperti itu. Kamu tahu jam 3 pagi pun kita masih bisa cari makan nasi lemak saat itu, Sastra. Kamu jangan lupa, dibilang. Oh iya kak, iya. Lain kali kakak tahu macam itu, kakak akan lebih marah. Oh iya. Nah sebaik itulah, ya kan, baik banget. Jadi buat kalian yang masih berpikiran tentang negatif tentang orang Malaysia itu, tabung duit ke Malaysia. Lihat gimana Malaysia perkembangan teknologinya, lihat di Malaysia bagaimana perkembangan orang-orangnya, lihat Malaysia bagaimana baik-baiknya orang-orang di Malaysia, biar kalian tidak salah tafsir. Semua ini kalian dapat dari media kompor sana, media kompor sini doang, yang nggak bisa mempertanggungjawabkan kebenaran omongan-omongan mereka. Ke Malaysia deh, tabung duit deh, ya beneran. Sekali ke sana pasti mau ke sana lagi, ya kan? Okay guys, that's all from us. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, forget to subscribe. Ada semua informasi in Indonesia, Malaysia.